Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Pak Halkadri selaku dosen mata kuliah PDRD. Saya Isnimar Putri yang akan menjadi moderator dari kelompok 5, di mana kami akan membahas 4 materi yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsi pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan opsi biaya balik nama kendaraan bermotor. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yaitu ada Karen Pratama, Nadia Salsabila, Cindy Adriani, dan Asni Marputri saya. Untuk pembahasan pajak mineral bukan logam dan batuan yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Karen. Kepada Karen, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan, atau yang disingkat dengan MBLB. Definisi pajak MBLB adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan atau di permukaan bumi yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk dimanfaatkan. Objek pajak MBLB menurut pasal 71, yaitu ada asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, ada kaolin, leosit, magnesit, nika, mermer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, dan fosfat. Ada juga tak, tanah serap, tanah diatom, tanah liat, tawas atau alum, teras, hierosit, zeolit, basal, trafit, belerang, MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral, dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dikecualikan dari objek pajak MBLB, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi pengambilan MBLB, yang pertama untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Yang kedua untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah, dan untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek dan wajib pajak MBLB. Menurut pasal 72, subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB. Wajib pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB. Dasar pengenaan pajak MBLB dalam pasal 73. Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan volume atau notase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Tarif pajak MBLB dalam pasal 74. Tarif pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, tarif pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan perda. Contoh perhitungan pajak MBLB. Rumus untuk menghitung pajak MBLB yaitu tarif pajak dikali dengan nilai jual hasil MBLB. Tarif pajak MBLB ditetapkan oleh pemerintah daerah maksimal 20% dari nilai jual. Nilai jual hasil MBLB dihitung berdasarkan volume atau berat bahan yang diambil lalu dikalikan dengan harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berikut contoh perhitungannya. Misalkan sebuah perusahaan menambang 5.000 meter kubik pasir di suatu daerah. Pemerintah daerah menetapkan harga patokan pasir yaitu 50.000 per meter kubik. Tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 15%. Untuk menghitungnya, yang pertama kita mencari nilai jual hasil MBLB.
yaitu 5.000 meter kubik dikali dengan harga patokan pasir 50.000 per meter kubik, yaitu hasilnya 250 juta. Selanjutnya, pajak MBLB, yaitu tarif pajak MBLB sebesar 15% dikali nilai jual hasil MBLB, yaitu 220 juta. Hasilnya 37.500.000. Jadi, pajak yang dibayarkan perusahaan atas pengambilan 5.000 meter kubik pasir adalah 37.500.000. Baik, terima kasih Karen atas pemaparan materi pajak mineral bukan logam. Untuk materi kedua yaitu pajak sarang burung walet yang akan saya sampaikan. Definisinya ya adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet menurut pasal 76 adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet, A. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak, dan B. Kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan perda. Subjek dan wajib pajak sarang burung walet menurut pasal 77, subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet pada pasal 78, yaitu dasar pengenaan sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet menurut pasal 79, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan perda. Contoh perhitungan pajak sarang burung walet, rumusnya yaitu tarif pajak dikali dengan nilai jual sarang burung walet, di mana tarif pajak ditentukan oleh pemerintah daerah paling tinggi 10% dan nilai jualnya harga transaksi atau harga pasar sarang burung walet. Contoh, jika tarif pajak di suatu daerah ditetapkan 8% dan seorang pengusaha menjual sarang burung walet senilai 120 juta, maka rumus yang dipakai yaitu tarif pajak itu 8% dikali dengan nilai jualnya 120 juta, maka hasilnya 9.600.000. Baik, untuk materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Cindy Adriani, kepada Cindy disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah option PKB atau pajak kendaraan bermotor. Option PKB adalah pemungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Option PKB, option yang dikenakan oleh kabupaten atau kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Option PKB adalah kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian option PKB meliputi kereta api, kendaraan bermotor, dan keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kendaraan bermotor, kedutaan, atau konsultan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau perda. Selanjutnya yaitu tarif PKB. Tarif PKB untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 1,2%. Tarif PKB untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, tarif PKB untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2%, dan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%. PKB dikenakan untuk 12 bulan berturut-turut sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor.
Selanjutnya, pada pasal 7, opsi PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kepemilikan dan atau penguasaan atas kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan perda. Selanjutnya, pada pasal 8, subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Pada pasal 9, dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan PKB khusus untuk kendaraan bermotor di air ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan ayat 2 ditentukan berdasarkan nilai pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Selanjutnya, pada pasal 10, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama ditetapkan paling tinggi 1,2%. Untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60%. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2%. Untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%. Tarif PKB atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, dan pemerintah daerah dapat ditetapkan paling tinggi 0,5%. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama nomor induk kependudukan atau alamat yang sama. Tarif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 ditetapkan dengan perda. Pada pasal 11, besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 9 dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 10 ayat 5. PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar, PKB dikenakan untuk 12 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor. Selanjutnya, contoh perhitungan PKB. Sebuah kendaraan minibus dengan NJKB 124 juta dan bobot 1,050, tarif PKB adalah 1,2%. Pertama, dasar pengenaan PKB, yaitu 124 juta dibagi dengan 1,050 sama dengan 130 juta 200.000. Yang kedua, pokok PKB yaitu 130 juta 200 dibagi sama 1,2% sama dengan 1,562.400.000. Opsi PKB yaitu 66% dibagi 1,562.400 sama dengan hasilnya 1.031.184. Tarif PKB total yaitu 1,031.184 ditambah dengan 1,562.400 sama dengan hasilnya 2.593.584.
Dengan demikian, total PKB yang harus dibayarkan adalah 2.593.584. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cindy atas pemaparan materinya. Untuk absen biaya balik nama kendaraan bermotor yang akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Absen biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Definisi absen BBNKB. Absen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Absen biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah absen yang dikenakan oleh kabupaten atau kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek pajak BBNKB dan yang dikecualikan dari objek pajak. Objek pajak BBNKB. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian dari objek pajak BBNKB. Beberapa jenis kendaraan yang ditangkap dari objek pajak BBNKB meliputi kereta api. Kendaraan ini tidak dikenakan pajak BBNKB. Kendaraan untuk pertahanan dan keamanan. Kendaraan bermotor yang digunakan semata-mata untuk tujuan pemeliharaan dan keamanan negara. Kendaraan diplomatik. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing, serta lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pengampunan pajak dari pemerintah dengan asas timbal balik. Kendaraan energi terbarukan. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan juga bebas dari pajak ini. Kendaraan lainnya, kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah juga tidak dikenakan pajak BBNKB. Subjek pajak dan wajib pajak daerah. Subjek pajak BBNKB, orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak BBNKB, orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Dasar pengenaan pajak absen BBNKB. Nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB menjadi dasar pengenaan BBNKB dan juga digunakan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor atau PKB. NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif absen BBNKB. Tarif absen BBNKB adalah 66% dari BBNKB. Tarif BBNKB ditetapkan oleh masing-masing provinsi, contohnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2010 menetapkan tarif BBNKB sebesar 10% dari nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB untuk kendaraan baru. Sedangkan UU HKPD menetapkan tarif BBNKB sebesar 12%. Contoh perhitungan absen BBNKB. Contoh kasus. Sebuah mobil bekas dengan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB sebesar 150 juta akan dilakukan balik nama tarif BBNKB kendaraan bekas dari NJKB, sedangkan tarif absen BBNKB adalah 66% dari pokok BBNKB sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022. 1. Besaran BBNKB yang harus dibayar. 2. Besarnya opsen BBNKB yang harus dibayar. 3. Biaya BBNKB dan opsennya. Jawabannya, 1. Menghitung BBNKB. BBNKB kendaraan bekas dihitung berdasarkan NJKB dengan tarif 1%. BBNKB sama dengan NJKB dikali tarif BBNKB. BBNKB sama dengan 150 juta dikali 1%. 150 juta dikali 0,01, BBNKB-nya sama dengan 1.500.000. 2. Menghitung absen BBNKB. Absen BBNKB dihitung berdasarkan BBNKB dengan tarif 66% dari pokok BBNKB. Absen BBNKB sama dengan BBNKB dikali 66%, yaitu 1.500.000 dikali 0,66. Absen BBNKB-nya yaitu 990.000. 3. Total biaya BBNKB dan absen.
Total sama dengan BBNKB ditambah absen BBNKB. 1.500.000 ditambah 990.000. Totalnya yaitu 2.490.000. Jadi, total biaya BBNKB dan absennya yang harus dibayar adalah 2.490.000. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia atas pemaparan materinya dan juga kepada Karen Pratama dan Cindy Adriani. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan atau ucapan yang salah, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.